Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nashwa. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel kami dengan like dan share. Semoga dengan menulis amin di kolom komentar, segala doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikabulkan. Gunakan headset dan penjamkan mata sobat. Kita akan mulai ceritanya. Aku bertemu dia di sebuah acara komunitas. Waktu itu usiaku 20 tahun, baru masuk dunia kerja, masih polos dan gampang terpukau. Dia datang terlambat, pakai kaos oblong, celana jeans sobek, dan senyum lebar seolah semua orang di ruangan itu ada di bawah kendalinya. Entah kenapa, mataku langsung tertuju padanya. Bukan karena dia paling rapi atau paling pintar bicara, malah jauh dari itu. Tapi ada sesuatu di dirinya yang membuat orang berhenti bicara sesaat. Karismanya entah datang dari mana. Mungkin dari wajah manisnya, atau caranya menyapa orang lain dengan percaya diri. Aku Dimas. Katanya waktu kami pertama kali benar-benar ngobrol setelah acara selesai. Tangannya terulur, matanya menatap lurus. Rani. Jawabku sambil berjabat tangan. Aku masih ingat pembicaraan pertama kami. Isinya ringan, tapi aku seperti merasa diperhatikan sepenuhnya. Dia bilang, aku terlihat beda dari orang lain. Entah basa-basi atau memang gaya mainnya begitu, tapi saat itu rasanya nyata. Beberapa hari kemudian dia mulai sering chat. Awalnya ngobrol, biasa, lalu mulai masuk ke ranah pribadi. Kamu tinggal di mana? Kerja di mana? Orang tua kamu gimana? Support kamu kerja? Aku suka cewek kayak kamu, kelihatan mandiri. Aku merasa spesial. Aku yang selama ini jarang merasa cukup baik, tiba-tiba diperhatikan oleh seseorang seperti dia. Rasanya seperti mimpi. Kami mulai pacaran tidak lama setelah itu. Sekitar sebulan sejak pertemuan pertama. Teman-temanku sempat heran. Kamu yakin, Ren? Cepet banget. Dia kerja di mana sih? Kayaknya sih masih freelance, jawabku saat itu, setengah percaya diri, setengah ragu. Tapi waktu itu aku tidak peduli. Buatku, dia beda. Dia manis, sopan kalau bicara ke orang tuaku, tahu caranya membuat aku tertawa di hari buruk. Dia perhatian, atau setidaknya terlihat seperti itu. Setiap kali dia datang menjemputku pakai motornya yang berisik, aku merasa bangga. Bukan karena motornya, tapi karena aku bersamanya. Aku mulai mengabaikan hal-hal yang mungkin mengganggu orang lain, seperti fakta bahwa dia tidak pernah membayar makan kami, atau bahwa dia selalu bercerita tentang mimpinya yang besar, tapi tidak ada rencana nyata untuk mencapainya. Aku pengen punya clothing line sendiri, katanya suatu malam. Keren, kamu udah mulai dari mana? Masih nyusun konsep, tapi nanti pasti jadi gede. Aku percaya. Aku bahkan sempat bantu desain logonya. Aku pikir, cinta adalah soal saling mendukung. Jadi aku mendukung, tanpa syarat. Setiap ulang tahun dia, aku siapkan hadiah yang terbaik. Setiap dia butuh sesuatu, aku bantu semampuku. Aku pikir itu cinta. Yang tidak kusadari waktu itu, aku sedang jatuh cinta pada versi bayangan seseorang. Versi yang aku buat sendiri di kepalaku. Aku melihatnya seperti orang yang sedang dalam proses menuju sukses, padahal yang kulihat sebenarnya hanya diam di tempat. Tapi aku buta. Buta oleh rasa kagum, buta oleh keinginan untuk dicintai, buta oleh khayalan bahwa aku sedang membangun masa depan dengan pria yang berpotensi. Aku tidak sadar, potensi itu tidak akan pernah cukup kalau tidak diiringi kemauan dan kerja keras. Hubungan kami memasuki tahun kedua ketika pertama kali aku mencium sesuatu yang tidak beres. Awalnya, hanya perubahan kecil. Chatnya mulai singkat, balasan jadi 1 kata, 2 kata. Dulu dia bisa telepon berjam-jam, sekarang paling lama 5 menit. Aku sibuk, katanya suatu malam, saat kutanya kenapa dia mulai jarang memberi kabar. Kerjaan? Tanyaku. Dia diam, sejenak. Ya, kerjaan. Aku tahu dia bohong, tapi saat itu aku pura-pura tidak tahu. Kecurigaanku jadi kenyataan 2 minggu kemudian.
Seorang teman mengirim screenshot dari akun media sosial. Ada foto dia duduk di kafe, tangan cewek itu ada di pahanya. Bukan aku konfrontasi. Apa ini? Kutunjukkan fotonya. Dia santai. Itu teman pegang paha? Dia tidak menjawab. Dia malah tertawa kecil, lalu berkata, "Kamu lebay banget sih." Dari situ, aku mulai mengumpulkan potongan-potongan kecil. Isi DM-nya yang tidak dikunci. Notifikasi chat dari aplikasi yang bahkan aku tidak kenal. Bukti transfer ke nama-nama perempuan yang bukan saudaranya. Dan kemudian puncaknya, aku tahu dia selingkuh dengan seorang LC, pemandu lagu, di tempat karaoke langganannya. Bukan sekali, tapi rutin. Selama berbulan-bulan. Aku tahu karena aku melihat sendiri chatnya. "Nanti aku jemput ya, kita ke hotel." Biasa aja. "Jangan lama ya, aku udah kangen." Hatiku hancur. Tapi yang kulakukan, aku menangis di depannya, lalu berkata, "Kenapa kamu tegah?" Dia tidak marah, tidak membantah. Dia hanya duduk, menunduk, lalu berkata, "Aku khilaf. Maaf ya, itu saja." Dan aku memaafkan. Bodohnya, aku tidak memutuskan hubungan. Aku pikir dia hanya sedang lupa arah. Aku yakinkan diriku bahwa dia akan berubah, bahwa semua orang berhak atas kesempatan kedua, atau ketiga, atau keempat. Karena ternyata, itu tidak berhenti di satu wanita. Beberapa bulan setelahnya, aku menangkap lagi. Kali ini dengan mahasiswa magang di tempatnya kerja, lalu dengan tetanggaku sendiri, yang usianya jauh di bawah kami. Setiap kali aku tahu, dia selalu punya satu kalimat andalan. "Aku sayang kamu, tapi aku khilaf." Aku percaya. Atau mungkin, aku memilih percaya. Karena aku terlalu takut kehilangan dia. Karena aku terlalu banyak berinvestasi di hubungan ini. Waktu, emosi, tenaga, semuanya. Orang tuaku tidak tahu. Teman-temanku mulai menjauh. Mereka bosan menasihatiku, hanya untuk melihatku kembali memaafkan dia, seperti tidak terjadi apa-apa. Dia tahu aku lemah di hadapannya. Dan dia mulai memanfaatkannya. Aku tidak sadar waktu itu, tapi dia tahu betul bahwa aku tidak akan pergi. Tidak peduli seberapa dalam dia melukai. Yang aku tahu, aku terus bertahan. Karena aku terlalu takut sendirian. Terlalu takut dibilang gagal. Terlalu takut mengakui bahwa aku sudah jatuh cinta pada orang yang salah sejak awal. Lamaran itu datang, seperti kejutan yang setengah kuharapkan, setengah kuhindari. Setelah semua pengkhianatan dan drama yang aku alami, tiba-tiba dia bilang ingin menikah. "Aku serius, Ran. Aku mau buktiin kalau aku bisa berubah." Katanya di depan rumah. Malam itu aku diam. Logikaku berontak. Tapi perasaanku, entah kenapa, masih menginginkan dia. Atau mungkin aku hanya ingin semua luka itu punya makna. Kalau pada akhirnya dia menikahiku, artinya semua yang kulalui tidak sia-sia. Bukan, orang tuaku menyambutnya baik. Meskipun mereka tahu latar belakangnya, mereka tidak langsung menolak. Tapi mereka juga tidak bodoh. Papa hanya bilang, "Kalau kamu yakin, kami dukung. Tapi jangan berharap kami ikut campur saat kamu kecewa." Lamaran dilakukan sederhana, hanya keluarga inti. Aku bahkan yang menyusun semua keperluan. Mulai dari konsumsi, dekorasi, sampai cincin. Semua aku yang atur, dan semua aku yang bayar, atas nama cinta. "Biar aku yang handle," kataku ke mama saat ditanya soal biaya. Padahal sebenarnya yang bayar tetap mama dan papa. Tapi aku malu mengakuinya. Dimas tidak menyiapkan apa-apa. Bahkan jas yang dia pakai hari itu, aku yang sewa. Alasannya? Aku belum punya tabungan. Tapi nanti, aku pasti gantian bantu kamu. Pernikahan kami dilangsungkan di gedung kecil, cukup layak. Tapi lagi-lagi, semua biaya ditanggung keluarga pihakku. Termasuk catering, dokumentasi, undangan, souvenir, mahar, bahkan tempat tinggal setelah menikah. Semua berasal dari orang tuaku. Biar kamu dan suamimu bisa mulai dari nol, gak usah pusing nyicil rumah.
kata Mama saat memberikan kontrakan tipe 45 yang sudah dibayar lunas untuk 2 tahun. Dimas tidak menolak, tapi juga tidak menunjukkan rasa sungkan, seolah memang seharusnya begitu. Aku janji bakal bahagiain kamu, katanya malam sebelum akad. Tapi jauh di dalam diriku, ada suara kecil yang berteriak, "Ini salah." Aku tahu dia belum dewasa. Aku tahu dia belum mandiri secara finansial maupun emosional. Tapi aku menikah juga. Karena aku takut dianggap gagal. Karena aku lelah ditanya, "Kapan nikah?" Karena aku pikir, mungkin setelah menikah dia akan berubah. Padahal semua tanda sudah ada. Tapi aku pura-pura tidak melihat, karena aku lebih memilih ilusi tentang masa depan bersama, daripada kenyataan bahwa aku sedang menggali kubur sendiri. Tinggal satu rumah dengannya membuka semua keburukan yang dulu hanya terlihat samar. Dalam hitungan minggu, semua bayangan manis tentang pernikahan hancur total. Pagi hari dimulai dengan suara alarm yang diabaikan. Dia baru bangun sekitar jam 6, itu pun setelah beberapa kali aku panggil. "Mas, bangun. Udah jam 6 lebih." Ucapku sambil membenahi meja sarapan. "Ya bentar. Capek banget, sumpah." Gumamnya sambil memeluk guling. Sarapan sudah aku siapkan. Baju kerjanya aku setrika malam sebelumnya. Tapi tetap saja, dia mengeluh. "Telurnya, kok nggak ada sausnya sih?" "Kamu tuh nggak ngerti selera aku." Aku diam. Mencoba tidak tersinggung, meskipun jelas nada bicaranya menyebalkan. Setelah dia berangkat kerja, pakai mobil yang aku bawa dari rumah orang tuaku, aku baru bisa bersiap kerja. Aku ikut berangkat bareng karena tidak bisa menyetir sendiri saat hamil, tapi pulangnya aku harus naik Grab. Saat dia pulang, dia langsung rebahan, main game, nonton YouTube, makan kalau lapar, lalu tidur. Tidak pernah tanya aku capek atau tidak, tidak pernah tanya bisa bantu apa. Hari liburnya, bangun siang, main game, lalu tidur lagi. Aku coba minta bantuan. "Mas, bisa bantuin nyapu nggak? Aku pusing banget hari ini. Dari pagi nggak berhenti kerja." Dia menoleh sekilas lalu berkata, "Kerjaan kamu kan cuma duduk di kantor. Apa sih yang bikin capek?" Aku menahan napas. Tidak menjawab. Kalau aku balas, pasti ujungnya bertengkar. Dia tidak tahu aku kerja full time. Di kantor, aku punya target. Di rumah, aku tetap jadi tukang bersih-bersih, juru masak, sekretaris pribadi, dan sekarang calon ibu. Tapi baginya semua itu biasa. Karena menurut dia, perempuan ya memang begitu tugasnya. Saat aku tanya kenapa dia tidak pernah bantu bersih-bersih atau cuci baju, jawabannya simpel. Aku nggak ngerti caranya. Lagian dulu juga nggak pernah disuruh ngerjain. Ya, karena di rumah ibunya memperlakukannya seperti raja. Tidak pernah nyuci, tidak pernah masak, tidak pernah nyentuh sapu. Sekarang, dia kira aku akan menggantikan ibunya sebagai pelayan pribadi. Yang lebih parah, dia juga tidak punya tabungan. Tidak pernah bawa uang ke rumah. Tapi, bisa seenaknya minta barang-barang mahal. "Aku pengen iPhone baru, yang Pro Max." Katanya santai. "Punya uang berapa?" Tanyaku. Dia nyengir. "Belum ada sih, tapi nanti bisa nabung bareng kan? Padahal semua kebutuhan rumah dari uangku. Listrik, air, sampah, iuran RT, bensin mobil, bahkan kebutuhan harian. Semuanya aku yang bayar." Makin lama aku merasa aku menikahi anak kecil, bukan laki-laki dewasa. Dan anak ini tidak tahu diri. Tapi yang paling menyakitkan, dia tidak merasa ada yang salah. Pernikahan ini seperti kontrak kerja seumur hidup, dengan satu pihak yang kerja keras dan satu pihak yang cuma menikmati hasil. Setiap hari aku bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, membereskan rumah, menyapu halaman, menyiram bunga, lalu mandi, ganti baju kerja, dan berangkat bareng dia karena aku tak bisa menyetir sendiri saat hamil. Pulang, aku naik Grab, sampai rumah sekitar jam 6. Belum bisa istirahat. Harus ganti baju, masak, mencuci, menyetrika, mengepel. "Mas, bisa tolong cucikan piring?" Tanyaku pelan suatu malam, saat tanganku sudah gemetar.
Dia menjawab tanpa menoleh dari HP-nya. Aku capek, kamu aja. Tugas rumah itu urusan cewek. Sementara itu, pekerjaanku di kantor tetap menuntut. Target tetap ada. Proyek tetap jalan. Belum lagi kerja sambilan dari online shop dan freelance untuk menambah pemasukan. Karena tanpa aku, rumah ini tidak jalan. Dia tak pernah tanya, uang listrik berapa bulan ini? Atau, kamu cukup uang buat check up kandungan? Tidak. Yang dia tahu hanya minta, bensinku udah hampir habis. Atau, ganti oli mobil ya, nanti rusak. Yang bayar, aku. Yang dia lakukan, duduk, main game, tidur. Suatu hari aku hampir pingsan saat sedang masak. Badanku lemas, mual, kaki kram. Aku duduk di lantai, memanggilnya yang sedang rebahan di kamar. Mas, tolong, aku nggak kuat. Bisa bantuin goreng ayamnya? Dia mendekat ke dapur, mengernyit. Goreng sendiri. Aku takut kena minyak panas. Aku tidak percaya dengan yang baru ku dengar. Mas, serius? Aku hamil. Aku kesakitan. Dia mengangkat bahu. Ya salah sendiri kenapa maksa kerja dan masak juga. Di rumah ini, aku bukan hanya istri. Aku adalah asisten rumah tangga, supir, bendahara, sekaligus pengasuh dirinya yang dewasa hanya secara umur. Saat aku mengeluh, jawabannya selalu sama. Kamu aja yang lebay. Suamiku adalah orang yang punya gengsi setinggi langit. Tapi isi dompetnya kosong. Dan yang paling menyebalkan, dia tidak merasa malu dengan itu. Pernah suatu malam, saat kami makan malam di rumah, dia bilang tanpa basa-basi, kayaknya aku pengen beli iPhone terbaru. Yang Pro Max itu loh. Kameranya keren. Aku menoleh. Harganya belasan juta, Mas. Uang kamu ada? Dia tertawa kecil. Nggak ada, tapi kamu kan kerja. Online shop kamu juga jalan. Masa iPhone aja nggak bisa? Aku diam, bingung, marah, dan kecewa dalam satu waktu. Baginya, harga diri adalah soal gengsi. Dia malu naik motor, malu pakai HP lama, malu kalau temannya tahu dia cuma punya satu pasang sepatu layak pakai. Tapi dia tidak malu hidup bergantung pada istrinya. Mobil yang aku bawa dari rumah, Avanza, selalu jadi bahan keluhan. Kenapa kamu nggak bawa Jazz aja sih? Malu aku bawa Avanza, dikira Grab lagi, ucapnya satu pagi sebelum berangkat. Aku pilih Avanza karena lebih irit, dan muat banyak kalau keluarga kita minta tolong antar-antar. Jazz bensinnya boros, Mas. Dia mendecak. Tapi Jazz tuh lebih keren. Bisa aku modif masuk komunitas. Masa suami kamu bawaannya mobil keluarga? Aku ingin tertawa, tapi lebih ingin menangis. Punya mobil saja sudah untung. Dia sendiri bahkan tidak punya motor layak pakai. Yang satu-satunya itu pun STNK-nya mati dan BPKB-nya digadaikan entah di mana. Tapi dia bicara seolah-olah sedang dalam posisi memilih. Dia membandingkan hidupnya dengan orang-orang yang jelas lebih mapan, tapi enggan membandingkan usahanya sendiri dengan mereka. Pernah dia pulang kerja dengan wajah kusut. Teman kantor bawa Vespa Sprint baru. Anak baru tapi udah gaya. Kadang aku minder sendiri, katanya sambil duduk di meja makan. Aku hanya menatap piring kosong di depanku. Ingin menjawab, karena mereka kerja sungguh-sungguh. Mereka nggak tidur-tiduran tiap libur sambil main Mobile Legends sampai pagi. Tapi aku tahan. Gengsi membuatnya selalu merasa kurang, tapi bukan memotivasinya untuk berkembang. Malah jadi alasan untuk menyalahkan keadaan, dan tentu menyalahkan aku. Karena baginya, aku yang punya semuanya. Pekerjaan stabil, mobil, rumah, keluarga mapan. Jadi seharusnya aku melengkapi kekurangannya. Bukan menuntut dia untuk berdiri sendiri, padahal aku menikah karena ingin berbagi hidup, bukan mengasuh anak sulung yang selalu ingin dipuji, tapi tak bisa apa-apa. Kalau hidup ini panggung sandiwara, maka dia adalah aktor utama dalam drama gaya lebih penting dari isi dompet. Contoh nyatanya, HP rusaknya. Sejak awal tahun, iPhone lamanya mulai sering hang. Aku tawarkan bantuan, karena aku tahu dia tidak punya tabungan sepeser pun. Mas, aku bisa bantu belikan iPhone 7 ya, yang penting bisa dipakai dulu. Nanti kalau kamu sudah nabung, ganti lagi. Dia langsung mencibir.
iPhone 7? Serius kamu? Layarnya kecil, kameranya nggak bagus. Ketinggalan banget, aku tahan emosi. Mas, ini udah bagus. Kamu kan nggak punya uang. Dia malah senyum-senyum. Ya makanya, kamu beliin yang bagus sekalian. Jangan tanggung. Tanpa rasa malu. Tanpa rasa bersalah. Seakan dia memang pantas mendapat yang terbaik tanpa usaha. Aku kembali bertanya dengan nada tegas. Mas, kamu punya uang berapa sekarang? Dia menjawab enteng. Nggak ada, tapi kan kamu bisa bantu. Istri itu kan pendamping. Pendamping? Atau penopang hidup sepenuhnya? Aku ingin balas. Pendamping itu sejajar, bukan donatur tetap. Contoh lainnya? Mobil. Suatu malam, kami hendak keluar sebentar. Aku pakai Avanza seperti biasa. Baru duduk di kursi penumpang, dia sudah mengeluh. Gak malu kamu bawa Avanza terus? Dilihat orang kayak sopir keluarga. Aku menatapnya tajam. Mas, ini mobil dari keluarga aku. Dan kamu pakai ini tiap hari buat kerja. Dia mengangkat bahu. Iya sih, tapi kalau kita punya jazz, aku bisa ikut komunitas. Bisa ganti velg, upgrade body kit, biar lebih keren. Aku sudah tidak kaget. Impiannya bukan tentang keluarga atau anak kami yang sebentar lagi lahir, tapi tentang jadi pusat perhatian. Padahal dari dulu, dia tidak pernah mengisi bensin, tidak pernah servis mobil. Pajak tahunan, semua dari dompetku. Dan yang membuatku tambah geram, dia bahkan menolak naik motor. Katanya terlalu capek, terlalu panas, tidak keren. Padahal motornya sendiri sudah mati surat-suratnya sejak tahun 2019. Dan dia bahkan tidak tahu di mana BPKB-nya. Kehidupan bersama laki-laki ini jadi semacam pertunjukan. Dia yang bersandiwara, seolah sukses dan layak dihormati. Aku yang jadi kru panggung yang menyiapkan semua di belakang layar. Tapi tidak pernah ada tepuk tangan untukku. Hanya tuntutan demi tuntutan. Semuanya untuk menyokong mimpi palsunya. Suamiku bukan hanya ketergantungan secara emosional, tapi juga sepenuhnya secara finansial. Dari awal pernikahan, aku sudah melihat dia tidak punya kemampuan mengelola uang. Setiap kali gajinya cair, dia selalu datang ke aku dengan alasan yang sama. Gajiku udah habis, duit jajan di kantor lagi banyak banget. Bisa nggak pinjam dulu? Aku hanya bisa menatapnya tanpa bisa berkata apa-apa. Kamu yang kerja, tapi kamu yang minta pinjaman. Suatu hari, aku tanya lebih lanjut. Mas, kamu punya tabungan nggak sih? Dia hanya diam. Tidak ada jawaban, hanya gelengan kepala pelan. Nggak ada, tapi nanti juga pasti ada uangnya. Aku sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Setiap bulan, aku yang bayar segala macam tagihan. Listrik, air, sampah, bahkan internet. Semua biaya rumah tangga, hampir semuanya aku yang tanggung. Bahkan untuk beli bahan makanan sehari-hari, aku selalu yang bayar. Sebelumnya, dia sering bilang, aku juga kerja, kan? Tapi ya kalau gajiku cuma cukup buat hidup aja, ngapain punya tabungan? Kenapa dia selalu merasa hidup cuma untuk bertahan, tanpa merencanakan ke depan? Pernah aku coba bertanya lebih lanjut soal pengelolaan uangnya. Mas, coba deh belajar sedikit tentang menabung. Atau setidaknya mulai menyisihkan sebagian gaji buat masa depan. Jawabannya malah lebih mengejutkan. Aduh, itu sih nanti juga bisa. Sekarang kan belum saatnya. Saatnya kapan? Setiap bulan sama saja. Gaji habis, tagihan belum dibayar, dan kami masih mengandalkan orang tua untuk membantu. Bahkan untuk beli barang-barang kecil yang dia inginkan, seperti aksesoris mobil atau sepatu baru, dia selalu mengandalkan aku. Terkadang dengan alasan, nanti aku bisa balikin. Tapi tentu saja, dia tak pernah benar-benar mengembalikannya. Dia sudah nyaman dengan cara hidup seperti ini. Semua dari aku dan orang tua aku. Bahkan saat kami berdua sakit, yang menanggung biaya rumah sakit ya orang tua aku. Terakhir kali dia opname. Aku ingat betul, dia menolak memakai BPJS yang sudah dia punya. Kok BPJS? Orang di rumah sakit bilang BPJS kayak orang miskin. Katanya dengan nada mengeluh. Akhirnya, dengan uang orang tuaku, dia pindah ke kamar VIP yang jauh lebih mahal, tanpa rasa bersalah sedikit pun.
padahal dia tak pernah menyumbang sepeser pun untuk pengeluaran rumah tangga. Tapi setiap kali aku sebut masalah uang, dia cuma diam dan mengalihkan topik. Aku mulai merasa seperti pengelola keuangan pribadi. Dan yang paling parah, dia tidak pernah merasa bersalah. Selama ini, aku pikir setelah menikah, kami bisa saling membantu. Tapi yang terjadi malah aku yang jadi tulang punggung. Dan dia, dengan segala kecintaannya pada kemewahan dan gengsi, tetap merasa tidak perlu berkontribusi. Beban yang terasa makin berat. Aku bahkan tidak tahu kapan dia akan berhenti bergantung padaku. Saat aku sakit, aku sudah terbiasa merasakan kekosongan. Dia selalu menganggap aku bisa mengatasi segalanya sendiri, bahkan saat tubuhku benar-benar lemah. Tapi kali ini, aku yang sakit dan perasaanku semakin jelas. Dia tidak peduli. Beberapa bulan lalu, aku terpaksa opname karena kondisi tubuh yang semakin memburuk. Aku ingat betul, pagi itu aku harus dibawa ke rumah sakit oleh orang tuaku. Aku sudah merasa sangat lelah, tapi ketika aku meminta suami untuk menemani, dia hanya memandangi dengan wajah datar. "Kenapa nggak kamu ajak orang tuamu aja? Aku ada kerjaan," katanya dengan suara malas. Aku menahan tangis. Ketika itu, aku merasa seperti seorang wanita yang berdiri sendiri di tengah badai, berharap ada pelindung, tapi malah terabaikan. Setelah aku dirawat di rumah sakit selama 2 hari, akhirnya dia datang, tetapi bukan untuk memberiku perhatian. Dia hanya duduk di pojokan, menatap ponselnya sepanjang waktu. Cukup lama, aku merasa dia bahkan tidak peduli apakah aku baik-baik saja atau tidak. Aku hanya melihat dia bermain game dan melamun, seolah-olah dunia ini tidak mempengaruhinya sama sekali. Ketika dia akhirnya pulang, aku merasa kesal sekaligus lelah. Tidak ada satu kata pun darinya yang menyemangati. Tidak ada perhatian. Ketika aku meminta dia untuk sedikit membantuku, jawabannya hanya, "Kan kamu yang sakit, harusnya istirahat." Aku juga capek. Jangan ganggu. Sementara itu, aku tahu siapa yang benar-benar peduli. Orang tuaku. Mereka yang mengurusku, yang memastikan aku mendapatkan pengobatan terbaik, yang membawa makanan, dan memastikan aku tidak merasa sendirian. Setelah aku sembuh dan dia jatuh sakit, aku berpikir ini saatnya untuk membalikkan keadaan. Tetapi ternyata, kenyataannya tidak jauh berbeda. Begitu dia sakit, dia juga menuntut perhatian penuh. Namun kali ini, aku sudah tidak merasa tergerak untuk merawatnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ketika aku menyarankan dia untuk menggunakan BPJS, dia malah menolak. "BPJS itu untuk orang miskin, Ma." "Aku nggak mau," katanya dengan nada kesal. Padahal aku tahu kondisi finansial kami berdua sama-sama buruk. Aku akhirnya terpaksa membiayai biaya rumah sakitnya. Sama seperti aku dulu yang harus menanggung semua. Setiap kali dia merasa sakit, dia merasa berhak untuk mendapatkan perhatian dan perlakuan istimewa. Namun ketika aku membutuhkan dukungan, dia tidak pernah ada. Semua itu semakin jelas mengungkapkan betapa tidak seimbangnya hubungan kami. Saat kami berdua sakit, yang terlihat bukanlah siapa yang lebih menderita, tapi siapa yang lebih bergantung dan siapa yang lebih peduli. Dan aku mulai sadar, aku sudah terlalu lama memberikan segalanya, sementara dia hanya mengambil dan tidak memberi apa-apa. Kehamilan seharusnya menjadi momen yang membahagiakan, tetapi bagi aku, itu justru menjadi titik puncak rasa kesendirian dalam pernikahan ini. Aku hamil, tapi perasaanku seolah tidak dihargai sama sekali. Setiap pagi, aku bangun pukul 5 untuk menyiapkan sarapan, menyapu rumah, menyiram tanaman, dan mempersiapkan segala keperluan sebelum berangkat kerja. Sementara itu, dia masih tenggelam dalam dunia game dan ponselnya. Setiap kali aku meminta bantuan, dia hanya menjawab dengan suara malas. "Kamu kan bisa sendiri. Aku tahu tubuhku tidak sekuat dulu." Kadang kaki dan tanganku kram, perut terasa sakit, dan aku harus berhati-hati. Tapi dia tidak pernah peduli. Bahkan ketika aku terjatuh karena kram, dia hanya melihat tanpa menawarkan bantuan, hanya berkata, "Cuman kecapean. Coba deh istirahat." Pulang kerja,
Aku harus naik Grab karena aku tidak bisa menyetir sendiri dengan perut yang semakin besar. Sampai rumah, sudah malam. Aku tetap harus bersihkan rumah, masak makan malam, dan menyiapkan segala keperluan. Sementara dia sudah tidur di ruang tamu, menunggu waktu untuk bermain game. Aku ingat satu kejadian yang sangat menyakitkan. Suatu malam aku bilang ke dia, "Mas, aku capek banget. Bisa bantu bersihin rumah atau setidaknya masak malam ini?" Dia mengangkat bahu. "Ngapain sih kamu capek-capek? Kerjamu cuma duduk di kantor. Nggak berat, masih banyak waktu buat santai." Badan ini benar-benar merasa hancur. Selama hamil, aku benar-benar merasa sendirian dalam segalanya. Tidak ada perhatian, tidak ada keinginan untuk membantu, dan yang ada hanya keluhan dari dia yang merasa tidak enak karena harus bekerja dan kadang merasa lelah setelah bermain game sepanjang hari. Semakin hari, semakin banyak rasa sakit hati yang aku pendam. Ada kalanya aku ingin berteriak, mengungkapkan betapa kecewanya aku. Tetapi aku tahu itu tidak akan berarti apa-apa. Dia hanya akan diam dan mengabaikan aku lebih lama lagi. Di saat aku sangat membutuhkan dukungan, dia justru mengabaikan. Mungkin baginya, kehamilanku bukanlah hal yang serius. Baginya, itu hanya fase biasa dalam hidup seorang wanita yang seharusnya bisa dilalui sendiri. Aku mulai merasa tidak ada lagi yang tersisa dalam hubungan ini. Aku sudah berusaha memberikan yang terbaik, tetapi semakin lama aku merasa seperti pekerja rumah tangga yang tidak pernah dihargai, dan istri yang tidak pernah diperhatikan. Salah satu bentuk kekerasan yang paling menyakitkan adalah yang tidak tampak oleh orang lain. Suamiku tidak pernah memukul atau melontarkan kata-kata kasar, tetapi cara dia menghukumku lebih halus, lebih berbahaya. Dia mendiamkan aku. Setiap kali kami bertengkar, baik itu tentang keuangan, pekerjaan rumah, atau kebiasaan buruknya, dia tidak akan berbicara dengan aku selama berhari-hari. Tidak ada kata maaf, tidak ada penjelasan. Dia hanya memilih untuk diam, menghindar, dan tidak mengakui aku ada di sampingnya. Ini bukan sekadar diam sesaat setelah pertengkaran. Tidak. Dia bisa mendiamkan aku selama berhari-hari. Bahkan lebih dari seminggu, aku tidak bisa menghubunginya dengan cara apapun. Saat aku mencoba berbicara atau menanyakan apa yang salah, jawabannya selalu sama. Nggak ada apa-apa, kamu aja yang terlalu baper. Selama berhari-hari itu, aku seperti orang yang tidak ada artinya. Semua usaha untuk berkomunikasi diblokir. Aku merasa terasing, bahkan di rumah sendiri. Diamnya dia seperti sebuah tembok tebal yang menahan semua kata-kata dan perasaan. Setiap kali aku mencoba untuk berbicara, dia selalu memalingkan wajahnya, bermain dengan ponsel atau TV, seolah aku tidak ada. Tidak ada penjelasan, tidak ada dialog. Aku merasa seperti dia tidak peduli sama sekali dengan perasaanku. Suatu hari, aku berusaha keras untuk membuka pembicaraan. "Kenapa kamu selalu mendiamkan aku?" Aku cuma ingin ngomong. Dia hanya menatapku kosong. "Terserah. Mau ngomong apa? Juga, aku nggak peduli." Saat itu, aku mulai merasa ada yang salah dengan hubungan kami. Bukankah suami seharusnya jadi tempat kita bisa berbicara dan menyelesaikan masalah? Tapi bagi dia, diam adalah cara dia mengontrol dan menghukumku. Aku mulai berpikir, apakah ini benar-benar cinta atau hanya sebuah permainan kekuasaan? Diamnya dia tidak hanya menyakitkan, tapi juga sangat manipulatif. Dia tahu betul bahwa aku akan merasa cemas, akan merasa salah, dan akhirnya meminta maaf, bahkan ketika aku tidak tahu apa yang aku lakukan salah. Diam ini adalah cara dia mengendalikan emosi, membuat aku merasa kecil, dan memaksaku untuk selalu berusaha mencari cara agar dia berbicara lagi. Aku sering merasa terjebak dalam lingkaran emosional yang tidak pernah berujung. Dia bisa diam selama itu, dan aku, dengan semua ketakutanku, akan terus berusaha mencari cara untuk mengubah sikapnya, berharap bisa mengakhiri hukuman emosional yang dia berikan. Namun, setiap kali aku mencari jalan keluar, dia hanya semakin menguatkan tembok antara kami. Sementara aku semakin lelah dengan permainannya yang tak berujung, semakin merasa terasingkan. Aku bukan lagi istri yang dicintai,
Aku hanya pelampiasan kekesalan yang dia pilih untuk dihukum dengan diam. Setiap kali masalah muncul, suamiku memilih cara yang sama, kabur. Tidak ada penyelesaian, tidak ada komunikasi, hanya penghindaran. Ketika kami bertengkar, dia tidak akan berusaha untuk menyelesaikan masalah atau mencari jalan tengah. Dia hanya memilih untuk pergi, bersembunyi di balik dunia yang dia buat sendiri. Aku sudah terbiasa dengan caranya yang satu ini. Pulang malam, bahkan pagi, tanpa memberi kabar. Setiap kali dia merasa tidak nyaman atau ada sedikit konflik, dia memilih untuk keluar dan menghindar. Tidak pernah ada kata maaf atau penjelasan, dia hanya menghilang. Satu malam, setelah pertengkaran besar, aku mencoba menghubunginya. Ponselku berdering, tapi yang aku dapatkan hanya suara voicemail. Aku kirim pesan, menanyakan dia di mana, apakah dia baik-baik saja. Tidak ada balasan. Aku mulai cemas, berpikir kalau dia pasti hanya butuh waktu sendiri. Namun, setelah berjam-jam, tidak ada kabar, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Esok harinya, aku terbangun dan mencoba menghubunginya lagi. Kali ini, ponselku langsung terblokir. Tidak bisa lagi mengirim pesan, tidak bisa menelepon. Aku merasa dunia ini tiba-tiba mengecil. Satu-satunya orang yang seharusnya ada di sampingku malah menjauh dengan cara yang paling tidak bertanggung jawab, memblokir aku. Seperti dia ingin menghilangkan jejak dan masalah yang kami hadapi, bukan menyelesaikannya. Aku merasa seperti seorang asing di rumah sendiri, sendirian tanpa penjelasan, tanpa tanggung jawab. Seolah aku yang selalu salah, aku yang selalu harus mencari jalan keluar, sementara dia terus menghindar. Aku bukan lagi istrinya. Aku hanya seseorang yang bisa dengan mudah diblokir dan diabaikan begitu saja. Setiap kali dia pulang malam, aku merasa semakin terasing. Aku tidak tahu apakah dia memang bekerja atau hanya mencari alasan untuk menghindari rumah, menghindari aku. Aku sering menunggu dengan cemas, berharap dia akan membuka pintu dan memberi penjelasan. Tapi ketika dia datang, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Hanya ada keheningan yang mengisi ruang rumah kami. Suatu malam, dia pulang setelah hampir tengah malam. Wajahnya tampak lelah, tetapi kosong. Aku mencoba berbicara, bertanya dengan hati yang penuh kekhawatiran. Mas, kenapa sih kamu selalu pulang malam dan gak bilang apa-apa? Kenapa gak bisa dikomunikasikan? Dia tidak menjawab. Matanya kosong, tidak ada emosi yang terpancar. Bahkan ketika aku menatapnya, aku merasa dia tidak ada di sana. Akhirnya, dia berdiri dan pergi ke kamar tanpa kata-kata, meninggalkan aku, lagi dengan perasaan hampa. Aku mulai sadar, suamiku lebih memilih untuk menghindar daripada bertanggung jawab atas hubungan ini. Dia lebih memilih untuk kabur, memblokir komunikasi, dan membiarkan aku merasa sendirian. Dan aku, dengan segala perasaan yang ada, terus berusaha untuk menemukan cara agar dia mau mendengarku. Tapi semakin aku berusaha, semakin dia menghilang. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Setiap hari, beban yang aku tanggung semakin berat. Tidak hanya beban fisik dari pekerjaan rumah dan kantor, tetapi juga tekanan mental yang semakin menumpuk. Rasanya seperti ada batu besar yang terus menekan dadaku, dan semakin lama semakin sulit untuk bernapas. Beban finansial yang hampir seluruhnya aku pikul, tanggung jawab rumah tangga yang selalu aku jalani seorang diri, ditambah dengan perlakuan suami yang semakin menjauh, semua itu mulai menghancurkan mental dan emosiku. Aku merasa tidak ada yang mendukungku, tidak ada yang peduli dengan perasaanku. Aku hanya seperti mesin yang bekerja tanpa henti, tanpa ada yang melihat atau mengapresiasi. Setiap kali aku mencoba berbicara, dia hanya diam, atau bahkan memilih untuk pergi begitu saja. Setiap kali aku merasa lelah, dia tidak pernah peduli. Setiap kali aku meminta bantuan, dia mengabaikannya. Aku tidak tahu lagi apakah aku masih mencintainya, atau hanya terjebak dalam rutinitas yang tidak ada ujungnya. Aku merasa seperti aku hidup dalam sebuah kebohongan besar. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini adalah cinta, padahal kenyataannya, aku sudah mulai membenci pria yang dulu aku kagumi. Rasa sayang yang dulu begitu mendalam mulai memudar, digantikan oleh kebencian yang tumbuh perlahan-lahan.
bukan hanya kebencian terhadap kelakuannya, tetapi juga kebencian terhadap diriku sendiri yang begitu bodoh, terus-menerus memberikan kesempatan padanya. Aku marah pada diriku yang sudah bertahan terlalu lama dalam hubungan yang membuatku hancur. Aku marah karena aku membiarkan diriku terjebak dalam harapan yang tak pernah terwujud. Setiap malam, aku merenung sendirian di kamar, memikirkan apa yang terjadi dengan hidupku. Aku merasa seperti aku tidak pernah cukup, baik sebagai istri maupun sebagai individu. Dia tidak peduli tentang apa yang aku rasakan, tidak peduli jika aku hancur. Yang dia tahu hanya tentang dirinya sendiri, tentang bagaimana memenuhi keinginannya yang tidak pernah ada habisnya. Tekanan mental ini, yang berasal dari ketidakpedulian dan pengabaian yang dia berikan, mulai merusak diriku. Tidak hanya fisik, tetapi jiwaku pun mulai terasa kosong. Seperti ada kekosongan yang terus berkembang, dan aku tidak tahu lagi bagaimana cara mengisinya. Rasa sakit ini semakin mendalam, dan aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan lebih lama lagi. Aku ingin menyerah. Aku ingin berhenti berharap, berhenti berjuang. Tapi di sisi lain, aku merasa terjebak. Aku sedang menunggu sesuatu yang tidak pernah datang, dan aku tidak tahu bagaimana cara melepaskan diriku dari jebakan ini. Di matanya, dia adalah seorang raja. Tapi bukan karena dia memiliki kerajaan atau kekuatan yang nyata. Raja yang satu ini, di dalam hatinya, menganggap dirinya berhak atas segalanya, tanpa pernah berusaha untuk mendapatkannya. Suamiku bertindak seolah-olah dia punya kuasa atas segala hal. Setiap kali ada masalah atau ketidaknyamanan, dia merasa seperti harus diperlakukan dengan hormat dan perhatian, layaknya seorang raja yang dihormati oleh rakyatnya. Namun kenyataannya, dia tidak memiliki apapun yang bisa membuatnya pantas untuk bersikap seperti itu. Dia tidak memiliki pekerjaan yang stabil, tidak punya tabungan, dan bahkan tidak punya kendali atas kehidupannya sendiri. Setiap kebutuhan hidup, kami, makanan, tempat tinggal, transportasi, semua bergantung pada keluargaku. Kontrakan tempat kami tinggal, mobil yang kami pakai, bahkan uang untuk kebutuhan sehari-hari semuanya datang dari keluargaku. Aku, sebagai istri, yang bekerja keras untuk menghidupi kami berdua. Sementara dia hanya berdiam diri, menghabiskan waktu dengan bermain game atau tidur sepanjang hari. Dia terus mengeluh tentang hidupnya, yang tidak sebanding dengan orang lain. Kenapa sih kita nggak bisa hidup seperti mereka? Mereka punya rumah, mobil, semuanya. Kenapa kita nggak bisa? Katanya seringkali, seolah aku yang bertanggung jawab atas ketidakseimbangan itu. Padahal dia sendiri tidak pernah berusaha untuk mengubah keadaan. Semua yang ada padanya adalah hasil dari bantuan keluarga, baik itu keluarga aku atau orang tuanya. Dia menginginkan hidup mewah, menginginkan semua yang tidak bisa dia capai, tetapi tidak mau berusaha untuk meraihnya. Setiap kali ada kesempatan, dia akan menuntut lebih, tanpa peduli apakah itu wajar atau tidak. Misalnya, dia ingin ganti HP yang lebih baru, meskipun tidak ada uang di rekeningnya. Dia ingin mobil yang lebih keren, meskipun tidak bisa membeli bensin sendiri. Setiap hari, dia duduk di rumah mengeluh tentang hidupnya, tapi tidak pernah melakukan apapun untuk memperbaiki situasi. Sikapnya yang seolah-olah dunia ini berutang kepadanya membuatku merasa semakin terperangkap dalam hubungan ini. Aku tahu, dia tidak punya hak untuk bersikap seperti itu. Tapi, entah kenapa, aku tetap saja berusaha menuruti keinginannya, berharap dia akan berubah. Suamiku, sang raja tanpa kerajaan, merasa dirinya berhak atas segala kenyamanan hidup, meskipun kenyataannya, dia hanya bergantung pada aku dan keluargaku. Meskipun dia terus mengeluh dan menginginkan lebih, dia tidak pernah menganggap untuk memberi. Tidak ada usaha, tidak ada kontribusi nyata. Hanya keinginan tanpa akhir yang menambah tekanan dalam hidup kami. Aku mulai merasa semakin terjebak dalam ilusi ini. Aku terjebak dengan seseorang yang menganggap dirinya lebih, tanpa pernah memperlihatkan bahwa dia layak mendapatkannya. Aku semakin sadar, dia tidak tahu bagaimana rasanya bekerja keras. Tidak tahu bagaimana rasanya menanggung beban. Dia hanya tahu untuk meminta dan menganggap itu adalah haknya. Aku merasa bingung. Apakah ini yang aku pilih untuk hidupku?
Menghabiskan waktu dengan seseorang yang tidak tahu menghargai apa yang ada, yang menganggap dirinya berhak atas dunia, tetapi tidak mau berusaha untuk mendapatkannya. Salah satu topik yang selalu memicu perdebatan panjang antara kami adalah soal mobil. Bagi suamiku, mobil bukan sekadar alat transportasi. Baginya, mobil adalah simbol status, cara untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia sukses, meskipun kenyataannya jauh dari itu. Aku sering terheran-heran bagaimana sebuah benda sepele seperti mobil bisa menjadi bahan perdebatan yang terus berulang. Kami sudah memiliki mobil keluarga, sebuah Avanza yang cukup untuk kami berdua. Mobil itu irit bahan bakar, cukup nyaman, dan sangat fungsional untuk pergi ke kantor, mengantar keluarga, atau jalan-jalan. Tapi baginya, itu bukanlah mobil yang layak. Kenapa sih kita nggak bisa punya mobil yang keren sedikit? Kenapa nggak beli yang jazz aja? Mobilnya lebih enak, lebih terlihat modis. Katanya hampir setiap kali kami membicarakan mobil. Aku sudah lelah menjelaskan padanya tentang realita. Mas, mobil ini sudah cukup. Kita nggak perlu pamer atau beli mobil yang lebih mahal kalau kita nggak mampu. Lagi pula, nggak ada gunanya kalau cuma untuk gengsi. Yang penting bisa dipakai dengan nyaman dan irit, jawabku dengan sabar. Namun dia tidak pernah puas. Setiap kali dia melihat teman-temannya yang punya mobil lebih baru atau lebih mewah, dia akan membandingkan diri mereka dengan kami. Tapi mereka punya jazz, mereka bisa modifikasi mobil, kenapa kita nggak bisa? Ujarnya dengan nada kecewa. Aku mulai merasa semakin frustasi. Sementara aku berpikir tentang keuangan kami, tentang bagaimana mengatur pengeluaran agar tetap bisa hidup nyaman, dia lebih tertarik pada citra dan gengsi. Baginya, penampilan luar adalah segalanya. Padahal, kami sudah sangat jelas tidak berada dalam posisi untuk membeli mobil baru, apalagi yang lebih mahal. Aku bahkan masih mencicil beberapa kewajiban lain yang lebih penting, seperti kebutuhan rumah tangga dan kesehatan. Mas, kita harus pikirkan yang lebih penting. Kita belum punya tabungan yang cukup, kita harus bijak dengan keuangan. Beli mobil mahal belum tentu membuat kita bahagia. Yang penting, kita bisa hidup stabil, kataku dengan tegas. Tapi dia hanya mendengus dan merespon dengan keluhan. Iya, tapi aku cuma nggak mau terus-terusan dianggap rendahan. Semua orang punya mobil keren, kita terus-terusan naik Avanza. Apa nggak malu? Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa dia lebih peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kami? Mengapa penilaian orang luar begitu penting baginya? Aku tidak peduli jika orang melihat kami dengan mobil sederhana. Yang penting, kami hidup dengan cara yang sesuai dengan kemampuan kami. Tidak perlu mengorbankan kebahagiaan demi sebuah citra yang hanya sementara. Setiap kali kami berbicara tentang masa depan atau membuat keputusan besar, aku merasa seperti aku berbicara dengan seseorang yang tidak memiliki visi yang jelas, yang hanya menjalani hari-hari tanpa banyak pertimbangan. Aku mulai merasa bahwa perbedaan prinsip kami sudah begitu tajam, bahwa mungkin kami tidak akan pernah bisa menyatu dalam cara pandang kami. Aku ingin berubah, aku ingin dia berubah, tetapi aku mulai bertanya-tanya, apakah kami masih bisa berjalan bersama? Dalam hati, aku merasa semakin sulit untuk mengabaikan kenyataan bahwa kami mungkin tidak lagi sejalan. Setiap nilai yang aku pegang teguh semakin terlihat bertentangan dengan cara dia menjalani hidupnya. Aku tahu, jika perbedaan ini terus berlanjut, kami akan semakin terpisah. Aku mulai berpikir, apakah ini yang memang harus terjadi? Apakah aku sudah terlalu berharap banyak pada seseorang yang mungkin tidak akan pernah bisa sejalan dengan prinsip hidupku? Aku duduk sendirian di ruang tamu yang sunyi. Malam sudah larut dan suamiku belum pulang. Seperti biasa, dia memilih untuk menghindari aku, entah di mana. Aku menatap ruang kosong di depanku, merasa lelah bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Tidak ada lagi semangat dalam hatiku. Semua yang dulu aku anggap penting, semua pengorbanan yang aku buat, tiba-tiba terasa sia-sia. Aku mulai merenung, memikirkan semua yang telah kulakukan untuk hubungan ini. Sejak awal, aku memberikan segalanya untuknya. Perhatian, waktu, tenaga, bahkan uang.
Aku memberinya kesempatan setelah kesempatan meskipun aku tahu dia selingkuh. Meskipun aku tahu dia tidak bisa mandiri. Meskipun aku tahu bahwa aku lebih banyak berkorban daripada dia. Aku mencoba mengabaikan setiap keburukan yang muncul, berharap bahwa suatu hari dia akan berubah. Aku merasa bahwa cinta bisa menutup mata pada segalanya, dan aku berharap cinta kami bisa mengubahnya. Namun kini, semua itu terasa seperti angin yang berlalu begitu saja. Cinta yang dulu ada, yang membuatku rela bertahan meski hatiku terluka, kini berubah menjadi kehampaan. Aku mulai menyadari bahwa aku sudah terlalu lama membiarkan diriku terjebak dalam ilusi. Aku selalu berharap bahwa dia akan berubah, bahwa suatu saat dia akan menyadari betapa besar pengorbananku. Tapi kenyataannya, dia tidak pernah berubah. Dia tetap saja sama. Malah, aku yang semakin kehilangan diriku sendiri. Setiap kali aku meminta bantuan, dia hanya mengabaikanku. Setiap kali aku mengeluh, dia menganggapku berlebihan. Aku yang selama ini berjuang keras untuk kami berdua, malah merasa seperti hanya seorang pelayan baginya. Tidak ada rasa syukur, tidak ada perhatian. Hanya tuntutan dan keluhan. Setiap hari aku merasa semakin terkikis oleh sikapnya yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan segala sesuatu yang aku berikan, tanpa memberikan balasan yang seimbang. Aku pernah sekali berkata padanya, "Aku capek, tahu enggak? Capek dengan semua ini. Aku kerja, aku urus rumah, aku urus kamu, dan kamu enggak pernah peduli." Dia hanya diam, seperti biasa. Diam yang panjang, yang malah membuat aku semakin merasa kesepian. Tidak ada penyesalan, tidak ada kata maaf. Hanya diam dan jarak yang semakin lebar. Aku merasa semakin jauh dari suamiku, dan semakin mendalam rasa kehilangan itu. Aku kehilangan diriku. Cinta yang aku miliki untuknya dulu seolah sudah hilang, tergantikan oleh rasa kecewa dan marah yang tak terucapkan. Aku merasa seperti berada dalam hubungan yang satu arah. Aku memberi, tapi aku tidak menerima apa-apa. Aku yang berusaha keras mempertahankan semuanya, sementara dia hanya hidup dalam kenyamanan yang aku ciptakan. Aku terbangun dari mimpi indah yang dulu kubangun. Aku sadar, aku sudah memberi terlalu banyak untuk seseorang yang tidak pernah menghargai itu. Cinta yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan, malah menjadi beban. Aku merasa seperti aku sedang berjalan di tempat yang sama, berputar-putar tanpa kemajuan. Tiap langkah terasa semakin berat, semakin terasa kehampaan yang menghantui. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku masih terikat dalam pernikahan ini, masih mencintainya di suatu bagian hatiku. Tapi aku tahu cinta itu mulai pudar. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak bisa lagi berharap pada perubahan yang tidak pernah datang. Aku merasa seperti hidup dalam bayangan masa lalu yang penuh harapan palsu. Sekarang, hanya ada kenyataan pahit yang harus aku hadapi. Aku tidak tahu bagaimana melanjutkan semuanya, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa terus hidup dalam ilusi ini. Aku tidak bisa terus menunggu perubahan yang tidak akan pernah terjadi. Semua pengorbanan ini, semua usaha untuk mempertahankan sesuatu yang sudah tidak ada lagi, mulai terasa sia-sia. Aku mulai berpikir, apakah aku bisa terus bertahan seperti ini? Apakah aku harus terus mengorbankan diriku untuk seseorang yang tidak pernah melihat semua yang aku lakukan? Aku tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang aku sadari adalah, aku harus mulai melangkah keluar dari bayangan ini. Mungkin aku harus mulai memikirkan kebahagiaanku sendiri. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi perutku yang semakin membesar. Rasa mual dan lelah menyelimuti tubuhku, tetapi yang lebih berat dari semua itu adalah beban pikiran yang menggerogoti. Aku menyentuh perutku, merasakan gerakan halus dari dalam sana, dan seketika perasaan takut dan cemas muncul. Aku bertanya-tanya, apakah ini kehidupan yang aku inginkan untuk anakku nanti? Sudah terlalu lama aku bertahan dalam hubungan yang tidak sehat ini. Selama ini, aku memfokuskan diri pada suami, berharap dia akan berubah, berharap dia bisa menjadi lebih baik, berharap dia akan mengerti dan melihat semua pengorbananku. Tetapi, kenyataannya, dia tetap sama. Mungkin bahkan semakin parah. Aku yang harus bekerja keras, menjaga rumah,
mengurus semuanya, sementara dia terus hanyut dalam dunia sendiri, menghindari tanggung jawab, dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Aku teringat beberapa bulan lalu, saat kami berbicara tentang masa depan. Waktu itu, aku menanyakan apa yang dia pikirkan tentang menjadi ayah, tentang tanggung jawab yang akan datang bersama kelahiran anak kami. Jawabannya sangat mengecewakan. Apa yang dipikirin sih? Kita kan masih muda. Santai aja, ntar juga bisa jalan, katanya dengan nada ringan. Seolah-olah kehidupan ini hanya tentang berjalan tanpa tujuan. Sejak saat itu, aku semakin merasa bahwa perbedaan kami sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Aku ingin membesarkan anak dalam lingkungan yang penuh cinta, perhatian, dan tanggung jawab. Tapi bagaimana mungkin itu bisa terjadi jika aku terus hidup dalam hubungan yang seperti ini? Apakah aku benar-benar ingin anakku tumbuh besar dalam suasana yang penuh ketidakpastian, ketidakdewasaan, dan ketidakpedulian? Terkadang aku berpikir, apakah aku sudah terlalu lama menunggu perubahan yang tidak akan pernah datang? Apakah aku hanya takut untuk menghadapi kenyataan dan membuat keputusan besar yang seharusnya sudah aku buat jauh-jauh hari? Aku ingin memberikan anakku kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang penuh dengan contoh yang baik, dan orang tua yang bisa saling mendukung dan bekerja sama. Tapi, apakah aku bisa memberikan itu dalam pernikahan yang sudah jauh dari harapan? Aku mulai berpikir tentang masa depan anakku. Aku ingin anakku melihat orang tuanya bahagia, saling menghargai, dan saling mendukung. Aku ingin anakku tumbuh dalam lingkungan yang sehat, yang penuh kasih sayang, dan yang penuh dengan contoh hidup yang positif. Tapi aku mulai sadar bahwa itu mungkin tidak akan terjadi jika aku terus bertahan dalam hubungan yang penuh ketegangan dan ketidakbahagiaan ini. Aku merasa cemas. Tidak hanya tentang masa depan pernikahanku, tetapi juga tentang masa depan anakku. Aku tidak ingin dia lahir ke dunia ini dan tumbuh dalam suasana yang penuh ketidakpastian dan konflik. Aku tidak ingin dia merasa seperti aku, terjebak dalam hubungan yang penuh dengan harapan kosong dan pengorbanan yang tidak dihargai. Aku ingin dia tahu bahwa cinta itu berarti saling mendukung dan bertumbuh bersama, bukan hanya memberi tanpa mendapat balasan. Aku berpikir untuk pertama kalinya dengan jernih. Apa yang aku inginkan dari hidup ini? Apakah aku ingin terus bertahan dalam pernikahan ini demi mempertahankan sesuatu yang sudah hilang? Ataukah aku harus mulai berpikir tentang kebahagiaanku sendiri dan kebahagiaan anakku? Aku merasa bingung dan takut. Takut akan perubahan, takut akan keputusan besar yang harus aku ambil. Tetapi semakin aku berpikir, semakin aku sadar bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku tidak bisa terus bertahan hanya karena aku takut menghadapi kenyataan. Anak kami yang akan lahir pantas mendapatkan yang terbaik. Dan aku tahu, aku harus mulai bertanya pada diriku sendiri. Apa yang terbaik untuk kami semua? Aku harus membuat keputusan ini. Tidak hanya untuk diriku, tetapi juga untuk anakku. Aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kami, untuk masa depan kami, dan untuk keluarga yang baru akan kami bangun. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan dalam sesuatu yang sudah tidak bisa diperbaiki. Aku tahu keputusan ini tidak akan mudah. Aku harus siap menghadapi banyak hal, kekecewaan, rasa sakit, dan perubahan besar. Tetapi yang lebih penting, aku tahu bahwa aku harus melangkah maju, mencari kebahagiaan yang pantas aku dapatkan, dan memberikan yang terbaik untuk anakku. Pagi itu, aku duduk di meja makan. Hanya ada suara dentingan sendok yang membuyarkan keheningan. Aku menatap cangkir kopi yang sudah hampir dingin, merasa begitu jauh dari dunia yang seharusnya kujalani. Aku tahu, hari ini aku harus membuat keputusan, besar keputusan yang akan